Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai penjelasan materi, nama saya Ahmad Bari Maulana dengan NIM 230108-2002 dari kelompok 10 akan menjelaskan materi Red Hat kata 10. Serta ulang kata sandi root. Tujuannya masuk ke dalam sistem dan ubah kata sandi root jika kata sandi root saat ini hilang. Kata ulang kata sandi root dari bootloader. Satu tugas yang harus dapat diselesaikan oleh setiap administrator sistem adalah mengatur ulang root kata sandi yang hilang. Tugas ini mudah jika administrator masih login, baik secara pengguna tanpa hak istimewa tetapi memiliki sudo akses manual atau root. Tugas ini menjadi sedikit lebih rumit jika administrator tidak login. Ada beberapa metode untuk menerapkan kata sandi baru root. Misalnya, administrator sistem dapat membuat sistem menggunakan live CD, memasang sistem berkas root dari sana, dan mengeditnya /etc/shadow. Bagian ini membahas metode yang tidak memerlukan penggunaan media eksternal. Pada Red Hat Enterprise Linux 9, script yang dijalankan Initra Citra dapat digital pada titik tertentu untuk menyediakan root cell, lalu dilanjutkan saat sel tersebut keluar. Script ini sebagian besar dimaksudkan untuk dibaca dan juga untuk mereset root kata sandi yang hilang. Dimulai dari Red Hat Enterprise Linux 9, jika Anda menginstal sistem dari DVD, pada default akan meminta kata sandi root kata sandi Anda untuk mencoba mode pemeliharaan. Jadi untuk mereset root kata sandi yang hilang, Anda harus menggunakan kanal penyelamat. Untuk mengakses root cell tersebut, langkah-langkahnya: 1. Nyalakan ulang sistem. 2. Hentikan hitungan mundur bootloader dengan menekan tombol apa saja kecuali enter. 3. Pindahkan cursor ke entry kanal penyelamat dengan boot entry dengan menyelamatkan kata dalam namanya. 4. Tekan E untuk mengedit entry yang dipilih. 5. Pindahkan cursor ke baris perintah kernel, baris yang dimulai dengan Linux. 6. Namakan RT-break dengan opsi itu sistem berhenti tepat sebelum sistem menyerahkan kendali dari Initra gambar ke sistem sebenarnya. 7. Tekan Ctrl plus X untuk menjalankan perubahan. 8. Tekan Enter untuk melakukan pemeliharaan saat diminta. Pada titik ini, sistem menyajikan root cell, dan sistem berkas root pada disk dipasang hanya baca pada /root. Karena pemecahan masalah seringkali memerlukan modifikasi sistem berkas root, Anda harus memasang ulang sistem berkas root sebagai baca atau tulis. Langkah berikut menunjukkan bagaimana opsi daemon rw pada mon perintah memasang ulang sistem berkas tempat opsi baru rw ditetapkan. Untuk mengatur ulang root kata sandi, gunakan prosedur berikut. Silahkan dilihat. Pada titik ini, sistem melanjutkan booting, melakukan pelabelan ulang selinux penuh, lalu melakukan booting ulang lagi. Pemulihan sistem berbasis Citra Cloud. Jika sistem Anda diinstal dengan menggunakan dan memodifikasi salah satu Citra Cloud resmi ke menggunakan penginstal, maka beberapa aspek konfigurasi sistem mungkin berbeda untuk proses boot. Prosedur untuk menggunakan RT-break opsi untuk mendapatkan shell root mirip dengan prosedur yang dijelaskan sebelumnya dengan beberapa perubahan kecil. Jika sistem Anda di-deploy dan Citra Cloud Red Hat Enterprise Linux, maka membuat Anda tidak memiliki kanal penyelamat secara default. Namun Anda dapat menggunakan kernel default untuk memasuki mode pemeliharaan dengan menggunakan RT-break opsi tersebut tanpa memasukkan kata sandi root. Kernel mencetak person boot dan menampilkan perintah root pada konsol sistem. Citra yang telah dibuat sebelumnya mungkin memiliki beberapa konsol argumen pada baris perintah kernel di bootloader.
Meskipun sistem mengirimkan pesan kernel ke semua konsol, seharusnya RD-break disiapkan opsi menggunakan konsol terakhir yang ditentukan pada baris perintah. Jika Anda tidak mendapatkan perintah, maka Anda dapat mengubah urutan konsol argumen untuk sementara saat mengedit baris perintah kanal di bootloader. Periksa log. Melihat logbot yang gagal sebelumnya dapat bermanfaat. Jika jurnal melihat sistem Anda sudah berulang, maka Anda dapat menggunakan jurnal CTL pada tersebut untuk memeriksa log tersebut. Ingat bahwa secara default, jurnal sistem disimpan dalam /run/log/journal directory, dan jurnal dihapus saat sistem diboot ulang. Untuk menyimpan jurnal dalam directory /var/log/journal yang tetap ada setelah sistem diboot ulang, tetapkan storage parameter ke persistent dalam /etc/system/journal.control. Yang kodingan silahkan dilihat dan dipahami. Untuk memeriksa logbot sebelumnya, gunakan opsi jurnal CTL perintah main B tanpa argumen apapun. Opsi jurnal CTL perintah main B hanya menampilkan pesan sejak bot terakhir dengan angka negatif sebagai argumen. Opsi ini akan menampilkan logbot sebelumnya. Yang kodingan silahkan dilihat. Perintah ini semua pesan yang dinilai sebagai kesalahan atau lebih buruk dari bot sebelumnya. Memperbaiki masalah booting sistem. Untuk memecahkan masalah permulaan layanan pada waktu root boot, Red Hat Enterprise Linux 8 dan versi yang lebih baru menyediakan alat berikut. Aktifkan shell debug awal. Untuk mengaktifkan debug shell layanan sistem CTL, enable debug shell service perintah tersebut. Sistem akan memunculkan root shell pada titik inen Ctrl plus Alt Alt plus F9 di awal urutan boot. Shell ini secara otomatis masuk sebagai root, sehingga administrator yang mendebug sistem saat sistem operasi masih melakukan booting. Atau untuk mengaktifkan shell debug selama boot dengan menggunakan menu group to, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Nyalakan ulang sistem. 2. Hentikan hitungan mundur bootloader dengan menekan tombol apa saja kecuali enter. 3. Pindahkan kursor ke entry kanal untuk reboot. 4. Tekan E untuk mengedit entry yang dipilih. 5. Pindahkan kursor ke baris kernel. 6. Tambahkan sistem debug shell. Dengan parameter ini, sistem akan melakukan boot ke shell debug. 7. Tekan Ctrl plus X untuk menjalankan perubahan. Gunakan target darurat dan penyelamatan. Dengan menambahkan salah satu sistem unit rescue target atau keduanya sistem unit emergency target ke baris perintah kanal dari bootloader, sistem akan masuk ke sel penyelamatan darurat alih-alih memulai secara normal. Kedua sel ini memerlukan root kata sandi. Target darurat menjaga sistem bakas root terpasang dalam status pecah saja, sementara target penyelamatan menunggu SCS init target unit selesai sehingga lebih banyak sistem yang diinisiasi seperti layanan pencatatan atau sistem berkas. Penggunaan root pada sistem ini akan dapat berubah /etc/fstab hingga drive terpasang kembali dalam satu baca tulis, sehingga dengan mons min on remons perintah. Administrator dapat menggunakan soal ini untuk memperbaiki masalah apapun, menjaga sistem akan melakukan booting secara normal, misalnya untuk ketergantungan antara layanan entry yang salah dalam keluar dari sel. Mengidentifikasi pekerjaan yang terhenti. Selama proses startup, sistem akan muncul berbagai pekerjaan. Jika beberapa pekerjaan ini tidak dapat diselesaikan, maka pekerjaan lain akan dibuka agar tidak berjalan. Untuk memeriksa daftar pekerjaan ini, administrator dapat menggunakan sistem list job perintah. Pekerjaan apapun yang terdaftar sebagai sedang berjalan harus diselesaikan sebelum pekerjaan yang terdaftar sebagai menunggu dapat dilanjutkan.
Baiklah, materi selanjutnya ialah memperbaiki masalah sistem file subrouting. Tujuannya memperbaiki secara manual konfigurasi sistem berkas atau masalah kerusakan yang menghentikan proses boot. Masalah sistem file. Selama proses boot, sistem layanan memasang sistem berkas persisten yang ditetapkan dalam /etc/fstab berkas. Kesalahan dalam /etc/fstab berkas atau sistem berkas yang rusak dapat menghalangi sistem untuk menyelesaikan proses booting. Dalam beberapa skenario kegagalan, sistem keluar dari proses booting dan membuka file darurat yang memerlukan root kata sandi pengguna. Daftar berikut ini menjelaskan beberapa masalah umum pemasangan sistem berkas saat mengurai /etc/fstab berkas selama proses boot. 1. Sistem berkas rusak. Layanan ini sistem mencoba memperbaiki sistem berkas. Jika masalah yang tidak dapat diperbaiki secara otomatis, maka sistem akan membuka file darurat. 2. Perangkat atau UUID tidak ada. Waktu sistem layanan habis menunggu perangkat tersedia. Jika perangkat tidak merespon, sistem akan membuka layanan darurat. Memperbaiki masalah sistem file subrouting. Untuk mengakses sistem yang tidak dapat menyelesaikan booting karena masalah sistem berkas, sistem arsitektur menyediakan emergency target boot yang membuka file darurat yang memerlukan root kata sandi untuk akses. Contoh berikut menunjukkan keluaran proses boot ketika sistem menemukan masalah sistem berkas dan beralih ke emergency target. Dengan silahkan dilihat. Daemon sistem gagal memasang /dev/vda2 perangkat dan waktu habis karena perangkat tidak tersedia. Sistem membuka file darurat untuk akses pemeliharaan. Untuk memperbaiki masalah sistem berkas saat sistem Anda membuka file darurat, pertama-tama temukan sistem berkas yang salah, lalu temukan dan memperbaiki kesalahannya. Sekarang buat ulang sistem konfigurasi untuk mencoba lagi pemasangan. Gunakan command perintah untuk menemukan sistem berkas mana yang dipasang oleh sistem daemon. Kodingan silakan dilihat. Jika sistem berkas root dipasang dengan opsi hanya baca, maka Anda tidak dapat mengintip /etc/fstab berkas tersebut. Pasang kembali sementara sistem berkas root dengan opsi baca tua atau tulis. Jika perlu, sebelum membuka /etc/fstab berkas tersebut dengan opsi pasang kembali, sistem berkas dapat sedang digunakan dapat mengubah parameter pemasangannya tanpa melepas sistem berkas tersebut. Kodingan silakan dilihat. Cobalah untuk memasang semua sistem berkas yang tercantum dalam /etc/fstab berkas dengan menggunakan command. Kalau opsi ini memasang proses pada setiap entry sistem berkas, tetapi melewati sistem berkas yang sudah terpasang. Perintah ini menampilkan semua galat yang terjadi saat memasang sistem berkas. Kodingan silakan dilihat. Dalam skenario ini, jika /mt/mod folder directory pemasangan tidak ada, buat mt mod folder directory tersebut mencoba pemasangan lagi. Biasanya kesalahan lain dapat terjadi termasuk kesalahan pengetikan dalam entry atau nama perangkat atau UID yang salah. Setelah Anda memperbaiki semua masalah dalam etc fstab berkas, beritahu sistem daemon untuk melakukan etc fstab berkas baru dengan menggunakan sistem ctl daemon reload perintah. Kemudian coba lagi untuk memasang semua entry. Dengan silakan dilihat. Jika command al perintah berhasil tanpa kesalahan lebih lanjut, maka pengujian terakhir adalah memverifikasi bahwa pemasangan sistem berkas berhasil sama boot sistem. Nyalakan ulang sistem dan tunggu hingga boot selesai secara normal. Dengan silakan dilihat. Untuk pengujian cepat dalam /etc/fstab berkas, gunakan novel opsi entry daemon. Menggunakan novel opsi dalam /etc/fstab entry menggunakan sistem untuk melakukan booting bahkan jika mon sistem berkas tersebut tidak berhasil.
Opsi ini tidak boleh digunakan dalam sistem berkas produksi yang harus selalu dimohon. Dengan opsi tersebut, novel aplikasi dapat dimulai saat data sistem berkasnya hilang dengan kemungkinannya konsekuensinya yang parah. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.